Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi lahir pada tahun 572 Masehi di kota Mekah dan meninggal tahun 624 Masehi yaitu di kota Badar. Amr bin Hisham dikenal juga sebagai Abu al-Hakam. Dia adalah salah satu tokoh pemimpin penduduk Mekah pada masa pra-Islam. Julukannya Abu al-Hakam yang bermakna bapak kebijaksanaan atau orang tua yang bijaksana. Namun, peran dan pandangannya berubah secara dramatis setelah Nabi Muhammad SAW menyebarkan risalahnya. Kisah perubahan sikap Amr bin Hisham ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh dakwah Rasulullah SAW dan bagaimana keyakinan seseorang dapat berubah secara mendalam. Meskipun awalnya dihormati sebagai Abu al-Hakam, dia akhirnya dikenang sebagai musuh dakwah Islam yang kejam. Padahal dia ada hubungan persaudaraan, yakni antara Abu al-Hakam dan Rasulullah SAW. Abu al-Hakam ini menentang dakwah Nabi SAW dengan melakukan cara apapun, baik itu dengan tindakan kasar maupun melalui peperangan. Dia salah satu tokoh yang paling memusuhi Rasulullah SAW waktu itu. Karena kerasnya penentangan dari Abu al-Hakam ini, akhirnya dia mendapat julukan Abu Jahal, yang artinya bapak kebodohan atau maknanya orang yang bodoh dan ketidakbijaksanaannya dalam menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kata bodoh yang disematkan pada Amr bin Hisham tidak sepenuhnya mencerminkan ketidakcerdasannya dalam arti sebenarnya. Sebenarnya, dia adalah sosok yang pintar dan cerdas. Namun julukan ini muncul karena sikapnya yang keras menentang Islam dan menolak risalah Rasulullah SAW yang gigih mengingkari pesan-pesan Islam meskipun memiliki pengetahuan yang dia tahu bahwa Muhammad SAW adalah orang yang ingin mengajak masyarakat kepada kebaikan. Bahkan dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan Adam. Kematian Abu Jahal terjadi di Perang Badar yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Saat itu terasa lebih panas dari biasanya. Di tanggal itu terjadilah pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Terbesar bukan berarti pertempuran yang memakan banyak orang, bukan. Perang ini disebut terbesar karena jumlah pasukan kaum muslimin hanya 313 orang saja. Mereka harus melawan pasukan kafir Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang, yang pada akhirnya hasil dari pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Di video ini, kita tidak akan membahas secara rinci tentang kisah Perang Badar dan faktor-faktor kemenangan kaum muslimin. Akan tetapi, kita akan memfokuskan perhatian pada sudut pandang Abu Jahal saja. Karena pada saat itu Abu Jahal memegang peran kunci sebagai pemimpin pasukan kafir Quraisy. Ketika perang belum mencapai puncaknya, saat itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf berdiri di tengah-tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang mungkin usianya antara 16 atau 17 tahunan datang mendekatinya. Anak muda ini berkata, "Wahai paman, di mana paman menaruh Abu Jahal?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Saya bertanya, wahai anak, kamu perlu apa?" Dengan nada agak marah, anak muda ini berkata, "Saya dengar di Mekah Abu Jahal ini sering memaki-maki Rasulullah. Demi Allah yang telah menguasai jiwaku, kalau saja saya melihat Abu Jahal ini, aku tidak akan lepaskan sebelum salah satu dari kami ada yang mati." Belakangan diketahui, pemuda yang berbicara dengan Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang pemuda yang bernama Mu'ad bin Afrah yang berasal dari kaum Ansyar. Kemudian Abdurrahman bin Auf sangat terkesan mendengar kata-kata dari si pemuda ini. Belum lagi hilang rasa takjubnya kepada pemuda ini. Belum tak berselang lama, ada seorang pemuda lainnya yang datang menghampiri dan dia juga berasal dari kaum Ansor. Pemuda yang kedua ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, tunjukkan padaku di mana Abu Jahal berada." "Tentu saja saya tahu. Ada perlu apa engkau, anak muda?" Pemuda ini menjawab, "Saya dengar Abu Jahal sering bersikap kasar kepada Rasulullah. Demi Allah, saya benar-benar ingin membunuhnya." Ternyata pemuda kedua yang mendatangi Abdurrahman adalah Muawid bin Afrah yang usianya baru menginjak 15 tahun. Jadi beda dengan kakaknya tadi, antara 1 atau 2 tahun lebih muda. Lalu di kejauhan, Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal. "Itu dia Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf menunjuk orang yang dimaksud. Saat itu Abu Jahal sudah tahu dirinya diincar. Sebagai seorang kafir Quraisy, Abu Jahal dilindungi 10 lapis pasukan yang bersenjata lengkap. Setelah mereka tahu yang mana Abu Jahal, kedua kakak beradik ini melesat maju bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya.
Lapis demi lapis pasukan berhasil mereka lewati. Muawid bin Afra yang termuda berhasil menembus pasukan penjaga Abu Jahal. Pedangnya sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang hanya saja Muawid terbunuh duluan sebelum berhasil membunuh Abu Jahal. Pemuda yang berusia 15 tahun ini pun syahid saat itu juga. Kemudian si kakak yang berusia 17 tahun berhasil melukai kaki Abu Jahal yang sebelahnya. Dan Mu'adz atau si kakak ini menjemput syahid seperti adiknya. Pemuda 17 tahun itu terbunuh juga sebelum membunuh Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal tidak terbunuh, akan tetapi karena dua serangan itu, tubuhnya sempat limbung dan pada akhirnya tersungkur ke tanah dengan darah yang mengucur deras dari kedua kakinya. Pada saat Abu Jahal sudah tak berdaya itulah, datang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Saat itu Ibnu Mas'ud juga mendatangi Abu Jahal yang sudah terkapar di tengah peperangan. "Wahai Abu Jahal, apakah kamu tahu siapa aku? Aku Ibnu Mas'ud." Ibnu Mas'ud memegang pedangnya itu mendapatkan ringkasnya, begitu. Abu Jahal bilang, "Aku itu musuh dia di dunia dan di akhirat." Dikira Ibnu Mas'ud takut, tetapi Ibnu Mas'ud tidak takut. Lalu mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan langsung menebas batang leher Abu Jahal. Rasulullah SAW menunggu Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud datang, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah membunuh Abu Jahal. Sungguh dia adalah musuhmu di dunia maupun di akhirat." Adapun jumlah korban perang ini hanya 14 orang saja dari kaum muslimin dan 70 orang dari kaum kafir. Itu pun pasukan kaum muslimin berhasil menawan 70 kafir Quraisy. Dari 70 kafir Quraisy yang tewas, 69 orang itu dikubur. Jadi mayat Abu Jahal dikubur bersama 69 orang pasukan kafir yang dikubur di area medan perang itu setelah mereka punah. Nabi SAW mendekati kuburan mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan, Rasulullah SAW lalu berbicara dengan orang-orang yang telah mati itu di kuburnya. "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Baihaqi bin Rabi'ah, hai Baihaqi bin Rabi'ah." Rasulullah SAW menyebut nama-nama petinggi Quraisy yang telah tewas. "Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar?" Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Saat itu Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai?" Rasulullah pun menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar pertanyaanku itu melebihi mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawab." Ulama mengatakan saat itu, jadi Abu Jahal dan lainnya bisa mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa menjawabnya. Atau bisa saja mereka menjawab, tapi tidak bisa terdengar. Demikianlah ketika Umar bin Khattab menyaksikan Rasulullah berbicara dengan mayat Abu Jahal, hatinya bergetar dan menangis. Dan semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengambil pelajaran dari perjalanan hidup para sahabat Rasulullah SAW.